Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, syariat tentang babi dan awal mula diharamkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi dalam Al-Quran pada 4 tempat, yakni dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, dan surah An-Nahl. Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat binatang babi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi dalam Al-Quran di Jazirah Arabiah, saat itu tak ada sama sekali binatang tersebut. Tak kalah menarik, semua ayat yang melarang dan mengharamkan babi justru sebelum ditaklukkannya Persia dan Romawi. Lalu mengapa diharamkan makan babi? Dan mengapa diharamkan sementara saat itu tak ada yang makan babi? Sahabat rahimakumullah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kondisi akhir zaman. Dan apa maksud dari semua itu? Temukan jawabannya dengan menonton hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus siar Islam. Beberapa waktu yang lalu sedang ramai berita tentang adanya obat yang mengandung babi. Hal tersebut menjadi reminder untuk kita kaum muslimin agar semakin waspada terhadap kejelasan status halal dan haram apa-apa yang kita konsumsi. Berangkat dari hal tersebut, kali ini kita akan membahas tentang syariat babi. Sebelumnya perlu kita ingat kembali bahwa yang haram dari seekor babi bukan hanya dagingnya, namun semua yang berasal dari babi, bulunya sekalipun tetap memiliki status haram. Pada dasarnya, babi haram untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi dalam Al-Quran pada 4 tempat, yakni dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, dan surah An-Nahl. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi dalam Al-Quran di Jazirah Arabiah, saat itu tak ada sama sekali binatang tersebut. Bangsa Arab di masa jahiliyah tak pernah satu kali pun menyebut babi dalam syair dan prosa mereka, sebagaimana mereka menyebut binatang-binatang ternak yang lain. Hal ini menunjukkan babi tidak ditemukan di tengah lingkungan dan kehidupan mereka, serta tak ditemukan dalam sejarah bangsa Arab sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kabilah Arab yang memelihara dan makan babi adalah Bani Taghlib, yakni sebuah puak pecahan dari Bani Bakar bin Wail, keturunan dari Rabi'ah. Kabilah ini beragama Nasrani. Menurut para ahli tarikh, awalnya mereka hidup di Jazirah Arabiah, namun sejak abad ke-7 Masehi mereka sudah migrasi ke Irak. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, Madinah Munawwarah, di sana tak ada kabilah Arab yang memelihara dan makan babi. Bahkan kaum Yahudi di Yasrib pun tidak memelihara dan makan babi karena syariat mereka mengharamkannya. Karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat binatang babi. Menariknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan makan babi justru sejak fase dakwah Islam di Mekah. Sejak di sana Islam sudah melarang dan mengharamkan babi. Surat An-Nahl dan surat Al-An'am yang diantara ayatnya melarang dan mengharamkan makan babi adalah surah Makkiyah, turun sebelum hijrah. Mengapa diharamkan? Padahal di Mekah tak ada satu ekor pun babi. Mengapa diharamkan padahal tak ada orang Quraisy yang makan babi? Sangat unik, terdapat ayat Makkiyah yang bicara tentang tasyri'. Dan tasyri' itu tentang larangan makan babi. Setelah hijrah ke Yasrib, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menguatkan larangan makan babi. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Baqarah dan surah Al-Ma'idah. Mengapa diharamkan makan babi sementara di kota Yasrib tak ada babi? Mengapa diharamkan sementara bangsa Arab, bangsa Yahudi di sana tak ada yang makan babi? Bangsa Arab tak makan babi karena syariat Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan babi. Ini adalah di antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam,
yang masih dijaga bangsa Arab di masa jahiliyah. Tak kalah menarik, semua ayat yang melarang dan mengharamkan babi justru sebelum ditaklukkannya Persia dan Romawi. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya ingin mengkabarkan tentang kondisi babi di akhir zaman. Al-Quran sebenarnya tengah mengkhitob generasi umat Islam modern, karena babi di masa kekuasaan dan kejayaan Islam tak dipelihara dan dijumpai, serta dimanfaatkan kaum muslimin di negeri mereka. Namun justru sekarang babi adalah binatang yang termasuk paling besar populasinya di dunia, dan produk industri yang berasal dari babi justru paling luas sebarnya dalam kehidupan manusia modern, termasuk di tengah umat Islam. Produk olahan makanan, minuman, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya kebanyakan berasal atau bersinggungan dengan babi. Hal yang harus selalu kita ingat, babi ini bukan sekedar haram dimakan, namun juga haram diperjualbelikan serta dimanfaatkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah bila mengharamkan atas suatu kaum makan sesuatu, Dia juga haramkan atas mereka harganya. Babi yang haram bukan hanya di dagingnya. Al-Quran menyebut daging babi, bukan berarti boleh dikonsumsi tulangnya, lemaknya, kulitnya, enzim-enzim, serta zat-zat yang berasal dari organnya. Al-Quran bicara berdasarkan aghlabiyah atau kebiasaan sebagai manusia di daerah tertentu. Biasanya yang diambil dari babi adalah dagingnya. Dalam kaidah ilmu usul fikih dikatakan, yang artinya menyebutkan sebagian satuan-satuan dari yang umum dengan hukumnya, tidak berarti mengkhususkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat rahimakumullah, jangan lupa berbagi dengan cara men-share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Syariat tentang babi dan awal mula diharamkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan babi dalam Al-Quran pada 4 tempat, yakni dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, dan surah An-Nahl. Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat binatang babi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan babi dalam Al-Quran di Jazirah Arabiah, saat itu tak ada sama sekali binatang tersebut. Tak kalah menarik, semua ayat yang melarang dan mengharamkan babi justru sebelum ditaklukkannya Persia dan Romawi. Lalu mengapa diharamkan makan babi, dan mengapa diharamkan sementara saat itu tak ada yang makan babi? Sahabat rahimakumullah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kondisi akhir zaman.